saya yang duduk di tribun di tengah-tengah umat, karena memang diposisikan sebagai pembagi komuni itu, merasa bahwa ya saya dikuatkan ya sebagai imam itu, karena ya ini kesempatan bagi saya untuk merasakan bahwa ya kita satu dalam satu perayaan, satu iman di bawah pimpinan. Ya, satu pimpinan. Itu memang kekuatan roh yang sangat menyatukan, mengikat kita. Jika saya merasa diteguhkan, dipulihkan, ya dikuatkan ya, karena hidup tinggal duduk bersama dengan umat dengan satu roh yang sama itu luar biasa menurut saya. Saya sampai dengan menyanyi sambil merekam, karena saya ingin untuk merasakan bahwa saya ini menyanyi itu hanya sekedar menyanyi atau menyanyi dengan penuh roh. Maka setelah saya rekam, saya pulang tuh saya mendengar lagi bahwa aduh, ini tidak seperti biasa ya saya menyanyi. Saya menyanyi dengan penuh semangat, penuh kegembiraan. Saya meluapkan semua apa yang menjadi gerakan roh saya itu untuk diluapkan bersama dengan umat. Seperti itu pengalaman saya. Nah, para saudara, saya sedang mau mengantar Romo Karol ke bandara, dia sedang cuti, dan saya tuh pingin mau tanya Romo Karol kena bertugas di Jakarta kan, bagaimana situasi umat saat kunjungan paus itu sendiri yang dirasakan lah. Oh iya, secara pribadi kalau orang per orang sih, kalau kesan mereka itu ya mungkin saya membacanya begini, karena mereka itu selama ini itu agak kurang mendapatkan figur seorang bapak atau pemimpin yang benar-benar ya secara spiritual memperhatikan mereka, atau memenuhi kebutuhan mereka, keinginan mereka, harapan mereka juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kedatangan paus secara personal itu meneguhkan ya apa yang menjadi pergulatan mereka, kehausan mereka, harapan, keinginan mereka yang selain belum terpenuhi. Memang ada pemimpin-pemimpin yang memang sesuai dengan harapan mereka, tapi idealkan itu terpenuhi di dalam diri paus kita Fransiskus, kesederhanaannya, kemudian kesaksian hidupnya yang benar-benar kalau mengatakan iya ya iya dan seterusnya. Jadi mungkin juga dipengaruhi oleh media sosial yang selama ini memberikan suatu komentar yang positif kepada pemimpin agama Katolik ini, sehingga menggerakkan hati mereka untuk menyentuh. Jadi kita lihat dalam video-video itu orang ingin menyentuh tangannya, mencium tangannya, mendekat dan seterusnya. Itu sebenarnya ekspresi dari kehausan mereka yang barangkali selama ini kurang terpenuhi ya, seperti itu. Lalu secara kelembagaan, Keuskupan Agung Jakarta itu kan keuskupan metropolitan ibu kota ya. Jadi kita tahu bahwa hidup di dalam keterhimpitan mayoritas minoritas itu yang membuat mereka ya sekarang waktunya kami mau bersaksi bahwa ya kami punya pemimpin agama tertinggi yang mengajarkan damai, keadilan, dan peduli terhadap orang-orang kecil. Romo Karol, kalau secara umum tuh apa kesan yang paling dirasakan, apa yang menggetarkan lah secara pribadi? Baik. Terus terang bahwa saya sejak seminari di Mataloko sampai dengan di seminari tinggi di Karmel itu selalu mengurusi bagian liturgi Latikor dan seterusnya. Saya sangat tersentuh karena ada nuansa yang jauh berbeda dari biasanya. Lalu ada gerakan roh yang sangat menggetarkan saya yang secara pribadi menghadiri perayaan itu. Saya digerakkan bukan karena ya merasa bahwa ini sekedar euforia, tetapi semacam ada suatu sentuhan spiritual ya. Karena apa? Roh itu tuh menggerakkan seluruh umat yang sekian ribu orang itu dengan suatu semangat yang sama, berliturgi gitu.
Jadi mulai dengan lagu pembukaan sampai dengan lagu penutup itu benar-benar menggerakkan umat, sehingga umat semua itu ikut menyanyi, dan tidak hanya menyanyi tapi menyanyi dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Jadi Lalu liturgi sendiri, iya. secara keseluruhan Liturgi dikemas dengan sangat bagus, luar biasa. begitu cepat ya. Iya, liturginya sangat cepat, sangat istilahnya apa? Panitianya juga luar biasa karena mengemasnya itu. Memang tidak sama sekali karena mau cepat lalu melangkahi. Semuanya sesuai dengan prosedur, sesuai tata perayaannya. Hanya bahwa dengan perayaan yang begitu besar lalu dikemas dengan bagus, rapi. Saya mengacungkan jempol untuk panitianya, terutama yang seksi liturginya, mulai dari lagu pembukaan, lalu kemudian yang sangat membuat hati saya bergetar itu pada saat yang pemazmur itu menyanyikan. Aduh, pemazmur luar biasa. Dia menggerakkan orang untuk fokus menghayati kata demi kata, karena dia menyanyi dengan artikulasi yang bagus, lalu ekspresinya sangat menyapa umat, lalu kemudian vokalisingnya itu bagus, luar biasa. Menurut saya itu sesuatu bukan karya manusia, itu karya roh, dan itu bagian dari katekesi liturgi sih, sehingga dari seluruh Indonesia kan hadir dan menyaksikan ini liturgi yang benar, seperti itu. Saya pikir orang yang menyanyikan mazmur itu dia memberi secara tidak langsung itu katekesi bagaimana bermazmur dengan baik ya. Ada beberapa uskup di dalam khotbah bersama umatnya itu bahkan mengulangi lagi bahwa salah satu petugas liturgi yang betul-betul menjiwai itu secara person ya, itu pemazmur. Lalu entah Romo Karol merasakan atau tidak, saya itu memang semenjak awal persiapan untuk menyambut paus itu saya sudah terkesan dengan kardinal kita itu dari awal. Maka di dalam YouTube saya itu saya bahkan membuat khusus tentang bagaimana kardinal kita ini, bagaimana dia mengajarkan kepada kita bahwa kita benar bahwa bereforia kedatangan paus, tetapi kita perlu belajar tentang apa yang menjadi ajarannya. Lalu dia memberi beberapa rujukan buku, lalu tulisan-tulisan dari Paus Fransiskus. Nah, kesan itu kemudian berlanjut saat perayaan Ekaristi, dan terutama Romo Karol bisa lihat saat Bapak Paus itu mau menaiki mobil dan diikuti Bapak Kardinal kita, kita lihat betapa luar biasanya Bapak Kardinal itu. Dia tahu, dia bahkan duduk dengan hormatnya di samping Bapak Paus sambil mungkin mau menunjukkan dalam hati, inilah umat saya, inilah umat saya. Seperti melapor dalam hati bahwa inilah umat saya di Indonesia ini. Jadi saya, apalagi setelah itu kan kardinal memimpin Ekaristi, ketenangannya saat konsekrasi itu luar biasa, menggetarkan. Demikian para saudara, 1-2 catatan bersama dengan Romo Karol sambil kami berjalan ke Bandara Komodo karena beliau mau libur, singgah sebentar di Pejawa, singgah di Pejawa, Kami ini bersahabat dari seminari. Usia masih remaja yang perang-perangan, 13-14 tahun kami sudah bersahabat, dan sekarang sudah imamat 21 tahun. 21 tahun, betul. Terima kasih Tuhan sudah melindungi, dan lebih lagi terima kasih umat yang mendukung kami, dan terutama kita bersatu dalam perayaan bersama satu-satunya pimpinan kita. Tuhan memberkati kita terus ada dalam perjalanan bersama jatuh bangun sebagai gereja. Tuhan memberkati. Amin.